Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Nah, kali ini saya ingin bahas tentang bagaimana kita bisa mempunyai iman yang benar, ya, percaya yang benar. Karena kita tahu bahwa kita harus percaya kepada suatu agama itu dengan meneliti kitab suci dan apa namanya dan ajarannya, ya kan, dalam hal ini misalnya kayak kayak Islam dan Kristen misalnya. Nah, misalnya Islam ya, contohnya gini. Nah, Anda perlu tahu bahwa gini, kita harus petakan dulu ya, kita sebagai manusia itu beda dengan Tuhan, ya, beda dengan Tuhan. Manusia diberi akal pikiran sehingga dia tuh bisa bisa memakai itu karena Tuhan ciptakan itu untuk kita sebagai manusia, akal dan pikiran. Kita bisa pakai itu sampai titik maksimal batas di mana kita tuh beda dengan Tuhan. Karena kita tuh akal kita terbatas. Tuhan kasih ruang kita untuk akal kita tuh sampai pada titik tertentu. Selebihnya itulah beda kita sama Tuhan. Karena kalau kita dikasih akal yang tidak terbatas, apa beda kita sama Tuhan? Makanya akal kita dikasih Tuhan terbatas. Nah, untuk ranah akal yang tertinggi kita bisa capai, itu kita harus pakai gunakan logika. Nah, untuk hal-hal yang di luar itu yang udah capai melewati titik tinggi kita yang bisa kita capai pakai akal pikiran kita, itu adalah ranahnya Tuhan. Karena itulah beda kita dengan Tuhan. Nah, ya Anda untuk mengkaji suatu teks kitab suci ya maupun hadis dalam Islam misalnya, Anda harus pisahkan dulu antara ayat-ayat yang mana itu adalah yang mana yang bisa kita jangkau pakai akal pikiran kita sebagai manusia tertinggi ya, dan mana yang tidak bisa kita jangkau. Itu kita pisahkan dulu. Misal contoh kayak surga dan neraka. Itu adalah suatu hal yang goib yang kita tidak sampai akal kita ke sana dalam hal dalam hal seperti apa surga neraka itu gitu. Ya. Itu nggak bisa kita capai dengan akal gitu. Kok ada nanti di surga itu misalnya apa misalnya kayak bidadari atau apapun apa istilah adalah sesuatu hal yang misalkan dikatakan gini bahwa itu ada surga itu nanti adalah sesuatu yang belum pernah tidak bisa kita bayangkan karena belum pernah kita lihat atau dengar sebelumnya. Nanti ya. Itu kan di luar akal kita. Karena itu adalah ranahnya Tuhan gitu. Yang kita tahu adalah informasi yang itu secara tekstual yang kita cari esensinya. Ini misalnya kayak misal gini. Tentang yang kita bisa pahami itulah logikanya gini ya. Kita harus mempertanyakan kenapa kok Tuhan tuh kasih bidadari. Nah, ini kita bisa kaji secara logika. Ya. Tapi seperti apa bidadarinya itu kita tidak bisa capai dengan logika. Misalnya dikatakan bahwa bidadari itu sangat sangat mulus kulitnya sampai sumsum tulang sumsum tulang pahanya kelihatan. Nah, itu saya nggak bisa bayangkan dengan logika gitu. Karena itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita kasih gambaran yang kita tuh ya pakai bahasa sederhana kita lah gitu kan. Meskipun kita juga nggak terlalu paham juga maksudnya apa sampai tulang sumsumnya tuh sumsum bawahnya kelihatan dan segala macam gitu. Hal itu aja yang kita bisa paham itu begini guys ya. Contoh misalnya kayak saya mau pelajari ya. Kenapa kok Tuhan itu menciptakan bidadari? Kenapa? Ya kan? Nah, apakah ini adalah sebagai apa ya? Itu tuduhan teman-teman kita yang Kristiani adalah sebagai pemuas nafsu seks atau apa gitu. Nah, kita bisa mengkaji itu pakai akal. Ini tujuan penciptaan dari. Nah, setelah kita perlu mengkaji, kita baca itu penjelasan-penjelasan dari ulama segala macam. Nah, kita menemukan hal logis ya. Dan saya yakin itu. Contohnya gini ya. Anda bayangkan ya. Nanti kita kan nggak semuanya punya pasangan di dunia. Kita kan tentu sebagai manusia normal, kita ingin berhubungan tuh bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kalau ada cinta mati sama seorang wanita di dunia, atau tuh ingin bersama-sama dengan dia di akhirat. Iya dong. Ada lihat banyak kisah romantis ya, di mana mereka tuh ingin bahkan mati bareng gitu kan, hidup bareng. Mereka ingin ketemu, mereka ingin
berhubungan hingga selama-lamanya gitu kan. Nah, itu indahnya cinta itu kan. Nah, logikanya adalah kita ingin berkumpul kembali dengan keluarga kita yang sekarang. Kita punya anak, punya orang tua, kita ingin kumpul lagi. Karena paling menyakitkan adalah perpisahan. Nah, Anda bayangkan ya, enak nggak kita berpisah di dunia, lalu nggak lanjut lagi? Kan nggak enak. Harusnya kita tuh, logika kita mengatakan bahwa kita ingin selamanya. Gitu loh. Dan itulah keinginan manusia yang tentu Tuhan itu tahu itu. Dia pencipta kita, tentu dia tahu tentang hal itu. Apa yang kita inginkan. Dan sebagai Tuhan yang baik, yang kita yakini dia baik, dia nggak mungkin nggak tahu. Pertama, nggak mungkin dia nggak tahu itu. Yang kedua, dia nggak mungkin tidak mengabulkan itu. Karena itu kan tidak jahat. Apa jahatnya kita ingin kumpul dengan orang-orang yang kita sayangi selama-lamanya? Kita ngomong selama-lamanya berarti nggak ada batas. Yang batas itu kan kematian, tapi tentu ada sambungannya. Ada to be continued. Itu nanti di surga. Nah, jadi itu kita pahami bahwa kita tuh nanti seharusnya berkumpul lagi dengan orang yang kita cintai nanti di surga nanti. Anak-anak kita, istri kita, orang tua kita gitu kan. Karena kalau berpisah dunia tuh gak indah. Anda bayangkan sekali loh, misalnya kita baru ketemu orang tua sebentar, baru nikmat apa, atau kita orang baru suami istri sebentar, tiba-tiba istrinya meninggal, suami meninggal, itu kan sedih sekali. Masa nggak tidak punya kesempatan untuk kumpul selama-lamanya gitu kan? Paling sudah mati gitu loh. Nah, itulah nanti di surga kita diberi kesempatan untuk selama-lamanya. Itu logika sekali. Itu hal yang bisa kita dengan logika gitu kan. Nah, lalu pertanyaan adalah kayak pasangan. Bagaimana nasib Bunda Maria? Atau misalnya adik saya punya adik di bawah saya itu meninggal waktu SMP. Beliau belum sempat menikah. Itu nasibnya gimana? Saya nanti kumpul dengan istri saya, dia bagaimana? Jari melihat saya kumpul dengan istri saya. Makanya Tuhan ciptakan bidadari untuk menemani dia, karena di dunia dia nggak sempat dapat istri yang dia cintai. Dan dari itu tentu diberi yang bisa membuat dia jatuh cinta sama bidadari itu. Paham ya? Makanya bidadari itu harus cantik, ya kan? Dan ingat ya, pasang kita juga nanti untuk mencegah kecemburuan, tentu pasang itu juga akan dibuat cantik juga gitu. Ini logika sederhana, guys. Caranya bagaimana itu di luar akal kita. Karena Tuhan yang itu urusan Tuhan gitu loh. Kita nggak usah pikirin bagaimana caranya Tuhan tuh menciptakan itu semua. Menciptakan surga bagaimana itu bukan urusan kita. Karena kita adalah logika di balik itu. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Yang bisa kita capai dengan logika. Makanya saya katakan adalah yang kita pikirkan itu adalah hanya batas kita tuh sebagai manusia tuh sebagai yang dikasih akal tertinggi itu yang kita pakai, yang beda kita dengan Tuhan tuh itu kita pakai, itu kita gunakan. Berpikir terus, pikirlah sesuatu yang bisa Anda gapai dengan akal Anda. Yang selama Anda bisa gapai dengan akal Anda pikirkan, Anda kaji, Anda pelajari. Yang di luar akal, misalnya bagaimana Tuhan menciptakan surga itu nggak usah Anda kaji, karena itu adalah di luar akal Anda gitu. Nah, tapi kenapa kok Tuhan menciptakan surga? Kenapa kok Tuhan menciptakan surga? Itu biasanya dalam jangkauan akal kita. Dan itu pun Tuhan kasih tahu juga di kitab sucinya. Bahkan tidak kasih tahu pun kita harus memikirkannya, guys. Ingat ya, segala sesuatu yang kita bisa pikirkan, kita pikirkan. Yang masih dalam jangkauan kita sebagai manusia yang dikasih akal itu harus kita lakukan gitu, guys. Itu PR kita selagi kita masih hidup. Nah, untuk agar kita tuh meyakini sesuatu itu caranya. Jadi sesuatu itu harus masuk akal. Jadi kenapa kok Tuhan menciptakan dari itu harus masuk akal. Maka saya tuh kalau saya masa nggak masuk akal, saya tidak bisa terima. Tapi alhamdulillah masuk akal. Selama ini masuk akal. Kenapa Tuhan ciptakan bidadari? Kenapa kok nanti istri kita tuh jadi ratu bidadari surga? Itu semua pertanyaan itu bisa saya jawab dengan logika. Saya tidak mempertanyakan bahwa, kenapa sih Tuhan ciptakan bidadari? Nggak pernah. Dalam artian tidak pernah itu pertanyaan itu tidak dijawab. Selalu dijawab. Karena saya pakai logika. Saya selalu memikirkan. Otak saya selalu berpikir dengan keras, guys. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ini selama masih saja bisa jangkau akal pikiran kita akan menemui jawabannya yang logis sebenarnya gitu kan. Nah, itu yang perlu dipahami. Tapi kok misalnya kenapa kok Tuhan kok jadi manusia, itu nggak logis bagi saya. Kenapa kok Tuhan jadi manusia gitu. Pertama buat apa? Kedua itu berarti dia kehilangan sifat kemahakuasaannya. Sekali lagi, suatu yang maha kuasa ketika dibuat manusia, dia tidak lagi menjadi maha kuasa.
Suatu yang maha suci, ketika dia berubah manusia dia nggak lagi jadi maha suci karena dia buang kotoran gitu guys, butuh mandi gitu kan. Sama kayak orang jujur itu tidak akan pernah berubah melakukan kebohongan sekalipun, kan itu akan menghilangkan, merusak titelnya yang sebagai seorang yang jujur. Sama kayak Tuhan yang punya titel yang maha kuasa tidak mungkin merusak kemahakuasaannya. Bukan cuma merusak ya, tidak mungkin merusak. Masa tuh titel itu tidak akan tercabut dari dirinya secara otomatis, suka nggak suka, ketika dia melakukan hal yang bertentangan dengan sifatnya itu. Saya seorang yang jujur nggak mungkin melakukan kebohongan, nggak mungkin, impossible guys. Apapun tujuannya gitu. Jadi Anda harus paham itu gitu kan. Jadi apa ya? Karena nanti intinya adalah ingat kita misalnya kayak gini. Contoh kayak sesuatu ya, misalnya ya saya sering sampaikan lah, orang ini punya sifat pemarah misalnya. Artinya dia tuh gampang marah gitu kan. Aneh kalau dia penyabar. Jadi kalau sekali Anda temukan dia penyabar, sekali dia tuh sabar, berarti sebenarnya dia sifatnya bukan pemarah. Tapi sifatnya mix gitu kan. Jadi kita bisa memberikan titel pada sesuatu tuh kalau dia memang betul-betul konsisten dengan hal itu, tidak pernah di luar itu, koridor itu. Ya kan? Orang yang rajin itu akan selalu jadi orang rajin. Kalau sekali dia malas, dia akan kehilangan titel rajinnya. Kayak yang paling gampang adalah Tuhan tuh maha tahu. Sekali dia tidak tahu, itu berarti dia kehilangan titelnya. Berarti dia tidak lagi jadi Tuhan yang maha tahu. Paham ya logika pikirnya? Jadi ini sebenarnya suatu hal yang simple guys. Jadi yang mau saya sampaikan adalah, ingat ya, kita dikasih Tuhan tuh akal pikiran yang tentu dia batasin. Kalau tidak, apa beda kita dengan dia? Nah, jadi kita tuh kaji tuh kitab suci, ajaran suatu agama. Untuk memilih agama yang benar, kita harus selalu memikirkan apa-apa yang mampu kita capai dengan batas akal pikiran kita. Ya, karena nggak semuanya itu di luar akal pikiran kita. Jadi Tuhan itu menurunkan agama adalah untuk agar kita tuh memikirkan agama itu, ajaran itu, apakah logis apa tidak. Nah, itu jadi kita tuh dikasih tools namanya otak, otak ya. Dan itu kita tuh akal pikiran. Itu tools yang Tuhan kasih. Nah, kayak misalnya gini. Apa ya? Kayak orang mau masuk ke misalnya mau masuk kerja misalnya, itu kan dikasih tools dulu. Jadi dia sekolah dulu, dia apa dulu. Kalau tidak kan dia akan konyol nanti pas kerja, nggak tahu apa-apa gitu. Nah, itu tools kita adalah otak yang Tuhan kasih. Yang otak tuh tentu punya batas ya. Seperti manusia dia punya batas. Batasnya adalah antara dia dengan Tuhannya. Itu batasnya. Makanya pengetahuan Tuhan beda dengan kita. Tapi jangan gara-gara itu kita tidak memikirkan sama sekali. Karena kita dikasih akal untuk berpikir, dan itu kita harus capai batas itu. Makanya berpikirlah. Ya. Agama itu harus dipikirkan. Ya. Nah, untuk sampai pada ketika mencapai suatu ayat yang memang di luar akal Anda, itu baru Anda harus menyerah di situ. Baru Anda petakan bahwa ini adalah ranah Tuhan. Tapi jangan semua itu ada katakan ranah Tuhan. Ranah Anda gitu. Itu sih pahami guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.